Soalnya telepon enggak pernah diterima, ini kok alhamdulillah diterima. Jadi saya terharu sekali dengan Bapak Ustadz Danu. Oh iya, alhamdulillah. Ibu Sampai Farid gemetar ini. sampai gemetar. Emang saya jin. Telepon sampai gemetar kan gitu. Saking senengnya saya sama Bapak Ustadz Danu gitu. Kalau Oh mau iya, alhamdulillah. Ya Ibu, Ustadz Danu mau kasih solusinya nih. Kalau Ibu ngomong dulu nggak nyampe kasih solusi nanti. Musibah yang diturunkan oleh Allah ini akan mengalahkan semua benda yang ada di bumi apapun bentuknya. Jadi nggak ada kalau ada orang ini nih ada keris untuk menolak bala, ini nih ada bambu kuning untuk menolak bala. Nah itu juga jangan sampai percaya ya, percaya aja kalau bambu itu dijual boleh bisa. Baik Ustadz Danu, ini subhanallah ya, acara Bengkel Hati ini ternyata tidak hanya ditonton di Indonesia, bahkan sampai ke negeri Jepang. Ini ada atensinya, sempat saya bacakan dulu sebelumnya itu. Ini ada message from Japan, tapi nanti saya bacain setelah saya angkat telepon ini dulu. Assalamualaikum. Oh malah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ini mau minta solusi kepada Bapak Ustadz Danu. Kami dari Maaf Jawa Ibu. Tengah, nama saya Farida. Ibu di mana? Ini di Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Ya baik Ibu, maaf agak sedikit suaranya dikerasin, volume TV-nya dikecilin. Oh ya, saya udah keras sekali ya Pak. Gimana Ibu? Di Jawa Tengah. Oh di Jawa Tengah. Iya ya, saya paham di Jawa Nama saya Tengah. Farida. Ini ya, silakan dengan Ustadz Danu. Mohon maaf. Sebentar Bu, namanya siapa? Marijan? Saya mau minta solusinya kepada Bapak Ustadz Danu. Iya sebentar, namanya siapa Saya tadi? sakit kepala Farida. Marijan apa Anida? Farida. 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 Oh ya. Iya. Saya sakit udah bertahun-tahun, sakit kepala. Lantas ini yang berapa bulan ini saya ini kakinya yang kiri sakit terus sama itu semutan. Terus itu mohon maaf, anak saya yang terakhir ini udah sedang mau menghadapi ujian, mau minta doanya, mohon maaf. Terus tetangganya ada yang titip catatan nggak Bu Farida? Ini habis sholat kok teleponnya diterima sih. Jadi saya rasanya senang. Aduh, jaga Saya sembuh. terenyuh sekali ya Allah. Soalnya telepon enggak pernah diterima, ini kok alhamdulillah diterima. Jadi saya terharu sekali dengan Bapak Ustadz Danu. Oh iya, alhamdulillah. Ibu Sampai Farida gemetar ini. sampai gemetar. Emang saya jin. Telepon sampai gemetar kan gitu. Saking senengnya saya sama Bapak Ustadz Danu gitu. Kalau Oh mau iya, alhamdulillah. Ya Ibu, Ustadz Danu mau kasih solusinya nih. Kalau Ibu ngomong dulu nggak nyampe kasih solusi nanti. Silakan Ustadz Danu. Iya. Ya udah kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Farida, Ustadz Danu mau kasih solusi. Waktu kita sangat-sangat singkat sekali ya. Silakan Ustadz. Iya, Ibu, kalau kepalanya yang sering sakit, kalau kepalanya yang sering sakit itu Ibu Farida itu Iya Pak. Dia senang banget. Sampai pipis-pipis nanti, bener loh. Ngomong. Iya. Ya. Ibu Farida, kalau kepalanya yang sakit itu insya Allah disebabkan seringnya Ibu Farida itu mikirnya itu nggak karu-karuan, mikir terus nggak ada solusinya. Saya nggak tahu mikir kerjaan atau mikir suami atau mikir anak, saya nggak tahu. Itu yang jelas ya. Mikir anak-anak Pak. Oh ya, wajar. Yeah.
Kemudian kalau bisa itu mikirnya biasa aja, jangan ibu aja, kalau bisa suami diajak mikir ya. Yang jelas itu. Kemudian kalau kaki yang sakit, kesemutan terus. Kalau kesemutan itu Ibu Farida saya mohon jangan sering, kalau yang pertama jangan sering jengkel di dalam keluarga, itu pertama. Kemudian yang kedua di stop, dihentikan kalau Ibu Farida sering ke orang pintar. Udah itu aja. Iya, dulu sering ke orang pintar. Ya, iya. Bertahun-tahun. Iya, makanya jangan mulai sekarang stop. Stop. Nggak boleh korupsi. Kan gitu ya. Stop korupsi. Gitu. Stop ke orang pintar. Ya nggak boleh. Oh iya. Itu musyrik Pak. ya. Bu Farida seperti itu ya, doa yang baik. Mudah-mudahan anaknya yang lagi ujian bisa lulus ujiannya. Amin. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu Farida terima kasih sudah masuk di acara kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Ibu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Anda masih bersama dengan kami di Bengkel Hati dan tema kita pagi ini, bisakah benda pusaka menolak bala? Dan tadi di segmen awal Ustadz Danu sedikit menjelaskan tentang bagaimana apakah benar benda pusaka itu dapat menolak bala, menolak penyakit dan lain sebagainya. Dan kita akan lanjutkan sedikit tentang pembicaraan kita nanti. Sebelumnya itu saya sampaikan bahwasanya acara Bengkel Hati ini ditonton tidak hanya di Indonesia, tapi sampai juga di Jepang. Dan buktinya ini ada message from Japan. Saya bacakan singkat. Assalamualaikum Ustadz Albar dan Ustadz Danu, senggol-senggol dong. Nah ini hebat orang Jepang bisa ngerti senggol-senggol ini ya. Senggol-senggol yang di Japan, karena setiap tausiah Ustadz Danu saya nggak pernah ketinggalan. Sebelum berangkat kerja selalu lihat MNC TV. Begitu juga teman-teman karena di Jepang banyak orang Indonesia yang selalu menonton Bengkel Hati Ustadz Danu. Wow. Nama saya Eriko Nasimura. Wow, ini pasti dekat sama nasi mahal ini ya. Ya. Baik, buat yang di Jepang kita ucapkan selamat, mudah-mudahan hari ini tetap menonton acara kita dan seterusnya. Baik, Ustadz Danu, kita lanjutkan tadi yang tentang benda pusaka. Ada orang yang suka saking dihormati benda pusaka dia mandiin, dia kasih pakai kelapa hijau, dia kasih kembang. Itu gimana, Ustadz? Ya kalau itu permintaannya jangan sampai kita diperbudak, kan susahnya seperti itu ya. Jangan sampai kita diperbudak. Karena yang jelas kalau itu hanya sekedar kayak umpamanya kertas seperti ini benda kosong. Tetapi kita naruhnya baik, semata-mata hanya naruh. Tidak ada unsur, oh saya taruh di sini nanti biar rezeki saya Lancar. banyak lancar umpamanya. Nah itu yang nggak boleh sebenarnya. Nah kalau hanya mandiin benda pusaka tapi kita bukannya masalah mandiinnya, kenapa kita itu sangat cinta sekali sama benda pusaka. Itu yang harus kita pikirkan. Karena kalau kita cinta benda pusaka, yang kita cintain apanya? Kalau memang itu keris, bolehlah kita melihat ukirannya bagus, boleh. Tetapi kalau udah keris ini bisa untuk ini, jangan. Udah kalau saya begitu. Umpamanya melihat baju bagus, boleh. Tapi kalau baju ini saya pakai nanti si Siti Rohimah itu akan terkiwir-kiwir sama saya ya, itu ya jangan, itu menduakan Allah itu dengan baju maksudnya, nggak perlu seperti itu. Jadi biasa aja, tapi lebih baik jangan dekat-dekat kepada yang begituan kalau iman dan tauhid kita itu masih goyah. Itu akan dekat sekali dengan Kemusyrikan. musyrik, dengan nanti akhirnya kita tidak baik, istilahnya tidak baik di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaganya nanti. Amin. Ustadz Danu, kita sapa lagi pemirsa yang ada di rumah sudah terhubung dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Mardiah dan Besar. Ah ya, silakan ibu dengan Ustadz Danu. Oh ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa tadi? Maaf. Mardiah. Oh Ibu Mardiah, silakan Bu. Ustaz, bapak saya itu sakit, kakinya itu lemes sekali. Kakinya Bapak berapa Bu? 2. Oh ya pinter juga ya Ibu.
Ya, ya. Kakinya itu lemes dan badannya tuh sakit-sakit, Ustaz. Apa? Badannya itu sakit semua gitu loh. Badannya sakit semua, kakinya lemas. Ya. Bapaknya umurnya berapa, Bu? 80-an. Berapa? 80. 80. Terus ibu maunya apa? Sembuh? Iya, mau seperti dia kalah. Mau nggak rambutnya yang ubanan jadi hitam sekalian, Bu? Aduh, ibu. Ya sudah nggak apa-apa, tapi ini hanya lelucon biasa ya. Ibu.